Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku kelas 4 yang kami banggakan, yang kami sayangi, dengan adanya instruksi bahwasanya kegiatan belajar mengajar tidak boleh dilakukan secara face to face, akan tetapi harus dilakukan dengan online ataupun daring, maka dengan itu materi pendidikan agama kelas 4 akan disampaikan melalui video kali ini. Sebelum kita menginjak ke materi, silahkan kalian terlebih dahulu menyiapkan LKS Pendidikan Agama kelas 4 dan buku tulis, agar nanti bisa menyimak video beserta menyimak keterangan yang ada di dalam LKS kalian. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu marilah berperilaku terpuji, yang berada di halaman 25. Silakan kalian buka LKS kalian terlebih dahulu. Sudah? Di dalam bab 3 ini, cara berperilaku terpuji ada 4 poin. Yang pertama yaitu adalah gemar membaca. Yang kedua pantang menyerah. Yang ketiga rendah hati. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu hemat. Akan tetapi ketika pertemuan sebelumnya, pertemuan yang di kelas sudah dibahas. Yang pertama yaitu gemar membaca sudah dibahas. Maka dengan itu video ini akan membahas sikap terpuji yang kedua sampai yang ketiga. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sikap pantang menyerah. Apa sih yang dimaksud dengan sikap pantang menyerah? Yaitu adalah sikap yang harus dimiliki oleh manusia dalam kegiatan apapun, terutama dalam hal belajar, beribadah, bekerja, membantu orang tua. Kita harus optimis, tidak boleh mudah pantang menyerah. Anak yang semangat tidak akan mudah menyerah ketika mengalami kesulitan. Seperti halnya kalian belajar, ketika kalian diterangkan belum paham, maka kalian ulangi lagi dengan membacanya. Satu kali membaca belum paham, jangan menyerah, tetap ulangi terus sampai paham. Maka ketika kita optimis, kita pasti yakin bisa, kita optimis bahwasanya akan ada jalan, insyaallah Allah akan mempermudah usaha kalian. Nah, pantang menyerah itu harus kita miliki dalam semua hal. Salah satunya tadi adalah dalam belajar, terus kemudian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus memiliki optimis untuk ibadah, melakukan sholat 5 waktu, melakukan puasa meskipun dirasa puasa itu berat, dari pagi fajar sidik sampai maghrib kita menahan, tidak makan, tidak minum, itu berat, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus optimis bahwasanya kita akan bisa melakukannya semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukti sikap pantang menyerah antara lain adalah yang pertama, semangat mengerjakan tugas sekolah walaupun sulit. Nah, seperti halnya sekarang, pembelajaran dilakukan melalui daring, kalian belajar di rumah masing-masing. Kalian meskipun di rumah itu tidak ada bapak ibu guru yang mengawasi, kalian belajarnya harus semangat, tidak boleh menyerah, harus optimis bahwasanya meskipun kalian belajar dari rumah, kalian pasti bisa. Yang kedua yaitu tetap semangat berangkat sekolah. Misalkan besok pas sudah masuk sekolah kok mau sekolah hujan, kalian tidak boleh menyerah, kalian tidak boleh mengeluh. Harus optimis bagaimana caranya saya bisa belajar, saya bisa sampai sekolahan. Harus memiliki sikap pantang menyerah. Yang ketiga yaitu rajin membaca. Seperti halnya tadi, ketika kita belajar mengalami kesulitan, dijelaskan oleh bapak ibu guru belum paham, kita ulangi membaca. Satu kali membaca belum paham, kita ulangi kembali sampai kita bisa memahaminya. Jadi itu adalah tekun membaca. Salah satu contoh sikap pantang menyerah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anak yang pantang menyerah. Apa saja itu ciri-cirinya? Yang pertama, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, suka bekerja. Yang ketiga, tidak berdiam diri atau tidak mager. Yang keempat, tidak mudah putus
asa. Itu adalah ciri-ciri anak yang tidak pantang menyerah. Selanjutnya, ketika kita mengerjakan hal sesuatu selalu optimis, selalu tidak pantang menyerah, apa sih manfaatnya yang kita dapat? Nah, berikut manfaat sikap pantang menyerah antara lain. Yang pertama adalah menjadi lebih percaya diri. Yang kedua, berani dalam hal apapun. Yang ketiga, lebih dewasa. Yang keempat, memberi semangat dalam berusaha. Yang kelima, mudah meraih keberhasilan. Ketika kita mengerjakan sesuatu hal, kita optimis, kita semangat, pasti akan diberi kemudahan. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu hal, sebelum mengerjakan kita sudah mengeluh, maka semuanya akan sulit untuk kita capai. Jadi dalam suatu hal apapun, dalam kegiatan apapun, kita harus optimis, tidak boleh menyerah dan mengeluh. Sikap pantang menyerah harus dimiliki oleh semua umat Islam, termasuk kita yang mengaku sebagai Islam. Berarti kita harus memiliki sikap pantang menyerah. Kenapa? Karena sikap pantang menyerah sudah pernah dicontohkan oleh para nabi. Contohnya seperti yang ada di LKS kalian. Dulu Nabi Musa dan Nabi Harun itu ketika mau mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dihalang-halangi oleh yang namanya Fir'aun. Akan tetapi Nabi Musa dan Nabi Harun selalu optimis, yakin bahwasanya mereka akan bisa. Pada suatu saat akhirnya banyak umat yang mengikuti Nabi Harun dan Nabi Musa. Itu adalah salah satu manfaat dari sikap pantang menyerah atau yang disebut dengan optimis. Selanjutnya yaitu adalah sikap rendah hati. Apa sih yang dimaksud dengan sikap rendah hati? Sikap rendah hati artinya sikap tidak sombong atau tidak congkak. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Anak yang rendah hati tidak mungkin memamerkan apa yang dimilikinya, seperti halnya kekayaan, kepintaran, kepandaian. Dia tidak mungkin memamerkan apa yang dia miliki. Tetapi dengan kekayaan, dengan kepintaran mereka, ketika dia rendah hati, ketika dia tawadhu, pasti semuanya akan digunakan dalam hal kebaikan. Contohnya kepintaran ataupun kepandaian. Ketika ada temannya yang sedang sulit belajar, maka dia akan membantunya. Tetapi dalam hal belajar, bukan dalam hal mengerjakan soal. Kalau itu contek menyontek tidak boleh. Tapi ketika dalam kelas dia kesulitan untuk memahami, maka sebagai anak yang rendah hati, kita harus menolong, membantu sesama teman. Dan anak yang rendah hati tidak mungkin ketika dia kaya mengejek temannya yang miskin, ketika dia pintar mengejek temannya yang tidak bisa. Itu tidak mungkin. Karena apa? Karena ajaran Islam melarang semuanya itu. Ajaran Islam melarang orang yang menghina orang miskin, orang pintar menghina orang bodoh. Ajaran Islam melarangnya. Ketika dia menghina, otomatis dia menyombongkan dirinya. Nah, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 7, yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai tinggi gunung. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Manusia itu sepintar-pintarnya manusia tidak mungkin bisa menembus bumi, tidak bisa mungkin setinggi-tingginya manusia, tidak mungkin bisa melebihi tingginya gunung. Jadi Allah sangat membenci orang yang sombong. Maka dari itu kita harus selalu rendah hati. Ketika kita diberi kepandaian, kita harus rendah hati, kita harus tawadhu, dan kita harus menghargai orang-orang yang tidak mampu ataupun kurang bisa. Kita harus membantunya, seperti itu. Contoh perilaku rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama adalah menyapa dan mengucapkan salam ketika berjumpa dengan orang lain. Assalamualaikum. Atau kalau kita pakai bahasa yang ada di daerah kita, derek langkung. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak menghinanya. Yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran dan kekayaannya. Yang keempat, yaitu suka menolong dan memberi bantuan kepada orang lain. Yang kelima, tidak pilih kasih ketika berteman. Semua teman itu sama.
tidak ada bedanya. Yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Itu contoh beberapa sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kita belajar, kita tidak boleh menyombongkan diri, kita tidak boleh memilih-milih teman. Semuanya teman itu sama. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari hemat. Apa sih yang disebut dengan hemat? Hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan. Contohnya ketika seperti air, kita cuci tangan. Setelah kita cuci tangan, silakan matikan kerannya, silakan matikan airnya. Kita gunakan seperlunya. Contoh lain, kita menggunakan uang. Ketika kita diberi uang saku 5.000, misal 3.000 buat beli nasi dan buat beli air minum sudah cukup, maka yang 2.000 kita tabung. Jangan kita hambur-hamburkan buat beli mainan, buat beli pembatas dan sebagainya, tapi kita gunakan dalam hal positif. Orang yang hemat akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pepatah, hemat pangkal kaya. Ketika kita berhemat hari ini dan kita menabung, maka di suatu ketika kita akan merasakan kenikmatan apa yang kita peroleh oleh hemat. Nah, hemat itu bukan berarti pelit. Beda. Kalau hemat itu menggunakan secukupnya, tidak berlebihan. Kalau pelit itu tidak mau berbagi ataupun hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kebalikan dari hemat yaitu boros. Orang yang boros adalah teman setan, sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Loh, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, siapa orang yang boros adalah temannya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita tidak mau menjadi temannya setan, ayo kita hemat, gunakan seperlunya. Kita menggunakan air secukupnya, kita menggunakan uang jajan secukupnya. Dalam hal apapun kita harus menggunakan seperlunya, tidak boleh boros. Hemat bertujuan mempersiapkan bekal untuk masa depan. Ketika kita hemat sekarang, kita menabung, suatu saat kita membutuhkan, kita tinggal mengambilnya. Tetapi ketika hari ini kita boros, suatu saat kita membutuhkan, kita akan kebingungan. Itu salah satu manfaat dari hemat. Sebagai umat Islam yang baik, kita harus bisa mengatur penggunaan uang. Tidak boleh untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Harus menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Hemat tidak hanya pada uang saja, tapi hemat harus kita terapkan dalam semua hal, dalam segala hal. Contohnya terhadap harta benda kita harus hemat. Pada waktu kita juga harus hemat. Yang dimaksud dengan pada waktu bagaimana? Contohnya seperti halnya ketika kita istirahat, kita gunakan waktu sebaik mungkin. Kita jajan ke kantin, ketika sudah cukup kita membaca buku di kelas agar bisa menambah wawasan kita. Seperti itu. Ataupun kalau tidak membaca buku, ya kita duduk istirahat supaya nanti ketika masuk sudah fresh kembali, sudah siap menerima ilmu kembali, tidak untuk lari-larian. Selanjutnya yaitu hemat juga bisa digunakan untuk menghemat tenaga, menghemat hal-hal yang lainnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Sebelumnya kita ulangi lagi dari depan. Yang pertama adalah tadi yang sudah dijelaskan, pantang menyerah. Kita harus memiliki sikap pantang menyerah ataupun optimis, terlebih dalam hal belajar. Yang kedua tadi adalah rendah hati. Ketika kita sudah berjuang dengan optimis tadi, kita memuahkan hasil yang baik, kita pintar, kita tidak boleh sombong, kita harus tetap rendah hati, tetap harus saling membantu. Yang ketiga adalah hemat. Ketika tadi kita bekerja dengan optimis, kita kaya, kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang ataupun harta yang kita miliki. Nah, dari singkat materi yang telah disampaikan, apabila banyak kesalahannya atau kekeliruannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang kurang jelas ataupun yang mau ditanyakan, silahkan bertanya melalui WA ataupun komen di bawah ini.
Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.